Bab 3761, Jalan Raya Siaguang. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang, booming. Pada saat yang sama ketika Yesuan melambaikan pemulihan penuh roh pedang ke keabadian tubuh, dari ujung inti dalam dari bentuk belakang tubuh, suara rendah dan dentuman perasaan aneh, juga tiba-tiba berlalu ayo, lanjutkan. Wajah Yesuan langsung berubah liar. Ini jelas merupakan gerakan tungku ketika tungku diaktifkan dan cakram daging di tungku berputar. Ini mirip dengan suara guntur, tetapi berbeda. Yesuan telah memasuki tungku dan telah mendidih di sekitar cakram penggilingan besar untuk sementara waktu, dan telah mengambil banyak sumber jahat dan daging 9 warna. Oleh karena itu, untuk suara abnormal dari putaran tungku, dia benar-benar tak terlupakan. Bagaimana situasinya? Tanda tanya, mengapa tungku tiba-tiba diaktifkan? Sebelumnya, darah konjaknya dikenali oleh tungku suci, dan dia dilindungi oleh tungku yang membara. Di bintang kejahatan ini, dia telah mampu pergi tanpa kendali. Yesuan telah mencapai batas maksimum tungku dan hampir mengulurkan tangan, menyentuh dinding luar tungku. Pada saat itu, dia sudah memastikan bahwa tungku itu untuk sementara berhenti beroperasi. Menurut perhitungannya, sumber-sumber jahat itu dipasok setahun sekali, yaitu tungku itu dinyalakan lagi, 1 tahun kemudian. Ini kemudian dikonfirmasi oleh Landak Taiko dan Kura-Kura Taiko. Tetapi sekarang, tungku yang seharusnya menyala lagi setelah setahun, tiba-tiba terdengar suara keras, dan cakram yang bergetar di tungku itu mulai berputar. Apa yang ingin kamu lakukan? Yesuan tidak tahu harus menjawab apa untuk pertanyaan ini, tetapi satu hal yang dapat dia pastikan. Yaitu, tungku yang tiba-tiba menyala tiba-tiba, ini bukanlah hal yang baik, kemungkinan besar, pasti ada kengerian yang hebat, dan semua ini pasti terkait dengan mata surgawi, dan terkait dengan pemulihan penuh roh pedang. Dalam analisis terakhir, itu masih sebuah kalimat. Kali ini, jika itu benar-benar kutukan, kamu harus segera melarikan diri, dan kemudian kamu tidak dapat membayangkannya. Ketika pikiran-pikiran ini melintas di benaknya seperti kilat, Yesuan segera mengeluarkan instruksi ke sistem fagositosis tubuh, segera mengaktifkan kemampuan lompatan koordinat antar bintang, dan bahkan kemampuan lompatan koordinat tingkat pesawat, menggunakan waktu tercepat, sejauh mungkin melarikan diri dari sini. Namun, dia akhirnya menahannya. Jika Anda memperluas kemampuan lompatan koordinat tingkat pesawat, dia bahkan dapat meninggalkan alam semesta pertama dalam sekejap mata. Jika tidak ada kecelakaan, ini seharusnya cukup untuk lolos dari induksi mata surgawi. Bagaimanapun, pihak lain hanya secara tidak sengaja merasa khawatir karena iblis itu telah pulih sepenuhnya. Ia tidak memahami cerita sebenarnya di dalam, dan tidak mengetahui tubuh bayi tanpa kepala milik musuh. Ia berada di dalam tubuh Yesuan, jadi mustahil untuk mempromosikannya sepenuhnya. Melacak keberadaan Yesuan, selain itu, kemampuan sistem fagositosis untuk melompat di koordinat antar bintang sangatlah luar biasa, dan belum tentu tidak ada yang namanya mengaburkan efek teleskop. Dalam hal ini, Yesuan masih cukup percaya diri. Namun, sebelum memulai kemampuan lompatan koordinat antar bintang, ia masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan, jika tidak hatinya akan sulit dan hatinya akan tidak stabil di masa mendatang. Zona penyangga pusat luar berasal dari 3 alam semesta utama, berbagai kekuatan, armada semua kekuatan utama, dan semua pusat kekuatan bertabur bintang. Yesuan tidak peduli, bahkan termasuk pangeran besar yang memiliki hubungan sebab akibat tertentu dengannya di atas meja. Long Xiang, serta sekelompok bangsawan abadi. Namun, 3 bintang utama dari kelompok etnis iblis datang ke sini, yaitu 3 penguasa Motai, tetapi Yesuan tidak dapat mengabaikannya. Termasuk Landak Taiko dan Kura-Kura Taiko di kedalaman binatang buas asli di pedalaman inti di belakangnya, dia juga tidak peduli. Bagaimanapun, kakak laki-laki dan saudaranya memanggil begitu lama, mereka juga menjaga Yesuan, jadi mereka mengambilnya. Yesuan tidak dapat melakukannya. Booming, boom, titik. Dalam waktu singkat dari 3 tingkat bunga, seluruh sumber roh jahat yang luas dan tidak bersalah benar-benar membingungkan. Seluruh pedalaman inti bergemuruh, dan bagian atas tabir adalah perampokan. Kedalaman-pedalaman terus menyebar, suara roda gerindra bergulir. Hal yang sama berlaku untuk zona penyangga pusat luar. Boom, sebuah ledakan yang mengguncang bumi keluar, menghalangi penghalang virtual zona penyangga zona pusat dan pedalaman inti sebagai garis pemisah, dan langsung runtuh.
Kedua kekosongan semi-independen ini digabungkan menjadi satu, tidak lagi terpisah satu sama lain. Begitulah, hampir pada saat yang sama, bagian terdalam dari inti pedalaman sumber kejahatan tiba-tiba meledak menjadi sinar cahaya, menerangi seluruh sumber kejahatan. Medan bintang yang luas dan polos ini awalnya remang-remang, dan jaraknya sangat jauh. Tidak hanya bidang penglihatan mata telanjang yang terbatas, tetapi bahkan indera sensorik tidak dapat bekerja. Beberapa kekuatan misterius menekan semua perasaan ini. Tetapi pada saat ini, dengan bagian terdalam dari pedalaman inti, sinar cahaya, seluruh sumber kejahatan dan kejahatan, ratusan juta mil jauhnya, kemuliaan alam semesta, jarak alam semesta, tampaknya diabaikan secara langsung pada saat ini, bahkan menjadi bintang yang kuat di langit, Anda dapat menangkap pemandangan ratusan juta mil dengan mata telanjang. Di hadapan tertegun, tatapan semua orang tertuju pada arah ledakan sinar cahaya yang tiba-tiba. Pada saat berikutnya, tungku besar seperti superstar, tercermin dalam bidang penglihatan mereka, adalah pemulihan yang aneh, tiba-tiba diaktifkan oleh semacam kekuatan, sehingga memulai tungku terlebih dahulu. Tepatnya, itu adalah seluruh proses pemurnian dan pemurnian. Ini adalah sistem yang lengkap, seperti langit dan bumi, terlalu besar, memberi orang perasaan perkasa. Tungku misterius seperti superstar, salah satu ujungnya terhubung ke dinding luar tungku, dan dingkol, yang dikelilingi oleh kabut warna-warni di atas tungku, menembus ke ujung lainnya, tetapi meluas ke ujung kekosongan. Saya tidak tahu di mana ujungnya adalah rantai berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya. Dan, dalam kekosongan di sekitar tungku berbentuk bintang, atmosfer sisa dinasti yang tersisa setidaknya merupakan wilayah utama bintang, wilayah utama domain, dan bahkan reruntuhan-reruntuhan kerajaan Tuan. Semua ini telah dikaburkan oleh hukum medan misterius dari medan sumber apokaliptik. Kecuali untuk binatang buas asli yang dilindungi oleh tungku yang membara, dunia luar hampir sepenuhnya tidak tahu, dan paling banyak, semua sisik dan cakar dieksplorasi, pada saat ini. Karena cahaya kemuliaan yang tiba-tiba mekar, akhirnya, itu sepenuhnya terungkap. Di dekat zona penyangga area pusat, pembangkit tenaga listrik bertabur bintang dari 3 kelompok teratas dan kekuatan dari 3 alam semesta utama semuanya telah membuka mulut mereka tanpa kecuali. Bahkan 8 bangsawan yang telah menguasai beberapa informasi tentang tungku sebelum datang ke sini, saya melihatnya sekaligus, dan hati saya terkejut. Bahkan binatang buas asli yang tak terhitung jumlahnya jauh di pedalaman inti, termasuk landak taiko dan kura-kura taiko, pada dasarnya semua reaksi ini saat ini. Meskipun mereka akrab dengan tungku, penglihatan hari ini, tetapi belum pernah sebelumnya, tidak mungkin untuk tidak terkejut. Semua orang tampaknya lamban, dan mereka terkejut oleh mekarnya tungku yang membara secara tiba-tiba, dan ada kekosongan dalam pikiran mereka. Hanya Yesuan, setelah sekilas pandang, jantung alarm polisi adalah sebuah mahakarya, dan corak kulit akan tiba-tiba berubah lagi, dan suara akan berseru dan tertegun saat pedalaman inti pedalaman berkembang. Tungku besar yang membara muncul, bersama dengan seluruh sistem pemurnian virtual dan puing-puing kuno di sekitar tungku, yang semuanya berada di dekat zona penyangga pusat dan armada kelompok etnis utama. Di tengah-tengah, kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya langsung berseru. Lihatlah, tungku besar tidak lebih buruk dari raja pengobatan yang membuat rubah kurang menguasai. Itu juga seperti bintang besar. Ini pasti harta karun di atas level harta karun kuno. Petik 2. Ciptaan Tianda. Itu benar-benar ciptaan Tianda. Jenis harta karun yang sama, 3 bidang utama hanya muncul sekali sebelumnya, diperintahkan oleh penguasa rubah, dan sekarang setelah dia dibuang telah hilang, tripod raksasa bintang ini adalah satu-satunya. Ya, kelompok manapun yang mendapatkannya bisa menjadi harta karun kota. Lihatlah rantai bergaris-garis yang terhubung dengan bintang-bintang, dan memanjang hingga ke ujung kehampaan. Aku tidak tahu harus kemana. Sepertinya ini seharusnya menjadi sistem yang sangat besar. Bintang hanyalah salah satu komponennya. Sungguh menakjubkan. Siapa itu? Tulisan tangan. Ada juga puing-puing makhluk purba itu, bintang-bintang ada di sekitar, dan Tuhan, setidaknya wilayah utama bintang, wilayah utama domain, dan bahkan penguasa tuan tanah, bagaimana puing-puing kuno ini berasal. Pada saat yang sama ketika seruan itu bergema, armada kelompok etnis utama semuanya telah mulai bergemuruh ke kedalaman pedalaman inti tempat bekas gundukan itu berada. Di antara mereka, ada beberapa kekuatan Qiankun dan pemilik bintang, dan pemilik domain dan Gek langsung bergegas keluar dari kapal perang,
lebih cepat, melintasi kehampaan dengan daging dan bergegas ke depan. Hei, anak Nether, mati. Pada saat inilah meditasi hijau berdarah telah mencapai bagian depan, seolah-olah akarnya tidak terlihat di kedalaman bintang di depan tungku misterius. Udara terkunci di Yesuan, dan telapak tangannya difoto. Komentar dari dunia luar memang benar. Di dalam hati Kaisar Jahat, penghormatan Netherfall memang telah menjadi obsesif. Dalam menghadapi perubahan yang mengejutkan ini, dia masih peduli tentang hal itu. Balas dendam dan melampiaskan amarah mereka. Kamu orang tua yang gila, tongkat besar. Perampokan besar akan datang, dan kamu harus membunuh seseorang, kamu tidak punya waktu untuk menemanimu. Yesuan hampir muntah darah, tidak marah pada kalajengking hijau berdarah menegur 2 kalimat, dan kemudian langsung meluncurkan teleportasi virtual, bentuk tubuh menghilang seketika, ketika muncul kembali, telah mencapai kedalaman pedalaman inti. Darahnya telah dikenali oleh Tungku, dan tidak ada penindasan di bintang sumber jahat ini, bahkan jika jarak teleportasi virtual jauh melampaui kekuatan biasa. Booming, boom, pada saat ini, kekosongan di atas seluruh pedalaman inti telah sepenuhnya diselimuti oleh awan perampokan hitam tebal. Guntur-guntur terus-menerus datang, dan kekosongan besar itu semakin tertekan dan kusam. Sosok Yesuan muncul, dan dia berbalik untuk melihat landak Taiko dan kura-kura Taiko bergegas ke arahnya. Saat dia hendak berbicara, tiba-tiba ada teriakan di Tungku, dan itu mengejutkan. Kelopak matanya melonjak liar dan tanpa sadar berteriak, melarikan diri. Semua orang tidak ingin mati. Melarikan diri segera, semakin jauh semakin baik. Minuman keras ini, Yesuan menggunakan kekuatan kultivasi, suaranya seperti guntur. Jadi bahkan di lingkungan yang bising ini, itu jelas melewati sangat jauh, sebagian besar bintang dan orang-orang kuat telah mendengarnya. Jauh dari bagian belakang armada, 3 Tuan Motaya tercengang, dan wajah mereka menunjukkan warna yang mencurigakan. Kemudian mereka berbalik tanpa ragu-ragu dan langsung meluncurkan teleportasi virtual ke pinggiran bintang kejahatan. Daerah itu melarikan diri. Di medan bintang iblis, Yesuan pernah berkata bahwa kali ini koalisi alam semesta kedua akan menghadapi masalah besar, dan orang mati akan sangat dibutuhkan. Sekarang Yesuan secara langsung memperingatkan polisi, dengan kepercayaan mereka pada Yesuan. Saya mengerti bahwa 3 orang yang belum pernah melihatnya begitu ketakutan, secara alami menyadari keseriusan masalah ini. Bahkan sebagai penguasa bintang, mereka tidak berani mengabaikan dan berbalik dengan tegas dan tegas. Panggil, hampir pada saat yang sama, ledakan suara besar tiba-tiba muncul di kedalaman pedalaman inti. Kekuatan kuat yang menyedot dan menarik keluar, dari dalam tungku yang tak terlihat, langsung menyelimuti seluruh cekungan pedalaman. Semakin dekat ke tungku, semakin kuat kekuatan hisapnya. Awalnya berjongkok di kekosongan di sekitar tungku, reruntuhan-reruntuhan kuno terdekat, hampir setengah dari kedipan mata tersedot dari mulut tungku keding. Kemudian, suara mencicit dari suara mencicit terdengar, yang jelas merupakan gerakan daging dan darah. Yesuan mengalami pertemuan dekat dan sangat akrab. Wajah Yesuan sekali lagi sementara, dan faktanya persis sama seperti yang dia duga. Tungku tiba-tiba diaktifkan, dan bahkan cakram penggilingan besar di area tengah tungku berputar. Ini bukan lelucon, ini untuk memulai rencana, pemurnian di luar, karena ini adalah pemurnian yang tidak direncanakan, mereka yang belum memasuki bagian dalam dingkau dari kejauhan, dan rantai yang digunakan untuk mengangkut bahan baku tidak diangkut dengan bahan daging dan darah. Kemudian, tungku hanya dapat mandiri dan diambil secara lokal. Pemurnian ini awalnya adalah kecelakaan, jadi persyaratan untuk bahan baku daging dan darah jelas akan dilonggarkan. Awalnya, ketika memurnikan semua sumber jahat, bahkan reruntuhan-reruntuhan kuno wilayah perbatasan tidak memenuhi syarat, dan mereka akan dimuntahkan sebagai sampah. Saat ini, diperkirakan semua makhluk hidup di seluruh sumber-sumber jahat terperangkap. Dan puing-puing sampah yang sebelumnya dimuntahkan akan digunakan. Termasuk banyak binatang buas asli yang dipimpin oleh landak Taiko dan kura-kura Taiko. Mengenai apa yang akhirnya dimurnikan, Yesuan tidak berani memikirkannya. Bagaimanapun, itu jelas tidak sebanding dengan sumber jahat, dan dia jelas tidak ingin menjadi salah satu bahan daging dan darah dari hal-hal semacam ini. Panggil, raungan, suara udara menerobos, dan api tungku yang ganas menjadi semakin ganas. Selain reruntuhan-reruntuhan kekosongan di sekitarnya, beberapa binatang buas asli juga ditarik oleh hisapan ini dan dimasukkan ke dalam tungku.
Bahkan para penguasa bintang dari koalisi alam semesta kedua, meskipun mereka bergegas ke garis depan, tidak tahan dengan isapan, dan sekejap mata juga dirampok. Binatang-binatang pribumi ini dan para gangster dari berbagai kelompok etnis yang telah dirampok, awalnya memiliki kemarahan dan teriakan yang tidak diinginkan, tetapi segera berhenti tiba-tiba, tetapi jenis tulang yang hancur yang terus menyebar di tungku. Suara itu menjadi lebih intensif sejak saat itu. Situasi ini mewakili apa? Semua orang tahu apa yang sedang terjadi, dan banyak hal telah berkembang sedemikian rupa. Bahkan wajah landak Taiko dan kura-kura Taiko telah menunjukkan warna samar, terus-menerus menggeram. Namun, bentuk tubuh mereka, karena mereka terlalu dekat dengan tungku, isapannya terlalu besar, dan mereka diarahkan secara tak terkendali ke mulut tungku, dan mereka diseret. Nyala api tungku yang ganas sedang naik, dan jaraknya sedikit lebih dekat. Bahkan penguasa domain hampir tidak dapat menahannya. Melihat pemandangan ini, Yesuan mengerutkan kening, lalu dia menggertakkan giginya dan tiba-tiba mabuk berat, percayalah. Bagaimanapun, identitasnya telah terungkap, dan Ben telah keluar hari ini. Booming, raungan yang menggetarkan bumi terdengar, dan Yesuan melambaikan Senong Ding di dunia abadi. Ini juga langkah yang tidak berdaya. Dia tidak bisa melihat landak Taiko dan kura-kura Taiko dihisap oleh tungku yang membara. Jika dia ingin melarikan diri, dia dapat mengaktifkan kemampuan lompatan koordinat antar bintang yang melekat pada judul sistem. Tetapi ini hanya dapat menyelamatkan diri sendiri, tetapi tidak dapat menyelamatkan orang. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan orang adalah dengan mengorbankan Senong Ding, dan mengumpulkan landak Taiko dan kura-kura Taiko, lalu melepas tripod, memperluas kemampuan lompatan koordinat antar bintang, dan langsung pergi. Kedua saudara yang baru dikenali ini semuanya diperbaiki di domain-domain utama. Jika Senong Ding ada di dalam tubuh, Yesuan tidak memiliki cara untuk menerima mereka, tetapi akan berbeda setelah perjalanan. Hanya ini yang tidak diragukan lagi akan mengungkapkan identitas lain, yaitu rubah itu kurang. Namun, bagi Yesuan, ini tidak ada hubungannya dengan itu. Bagaimanapun, identitas Neteret Respect telah terbongkar, dan lebih banyak terbongkar menjadi rubah, lebih sedikit hutang, tidak ada lagi hutang. Selain itu, karena perlu menggunakan kekuatan Senong Ding untuk menyelamatkan orang dan bersaing dengan tungku, jadi kali ini Yesuan akan mengorbankannya, tidak ada penindasan sama sekali, Senong Ding muncul dalam bentuk yang lengkap. Yang disebut bentuk lengkap, yaitu, penampilan asli Yesuan ketika dia pertama kali melihatnya. Salah satunya adalah ukuran tungku, seperti bintang super. Jika tidak demikian, Senong Ding tidak akan muncul, dan tidak akan ada reaksi seperti itu sehingga bahkan kehampaan pun ditekan dari guntur dan guntur. Faktanya, dibandingkan dengan pemboman kekosongan Senong Ding, reaksi kekuatan bertabur bintang yang tak terhitung jumlahnya di kelompok etnis sekitarnya jelas lebih intens. Ketika Senong Ding muncul, jeritan kesedihan telah bergema di kehampaan, dan bahkan guntur langit dan awan hampir membanjiri. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa perjalanan lagi? Gila, kapan harta karun ini menyebar? Tidak, perjalanan ini agak familiar, sepertinya pernah melihatnya. Farmasi Wang Ding, sebenarnya itu adalah obat Wang Ding. Aku tidak salah, itu adalah konjak kecil Taiko yang melambai. Obat Wang Ding, apakah itu bintang Ding raksasa? Apakah itu telah diambil oleh pemurnian rubah? Bersamanya, dia diasingkan ke aliran yang bergolak. Apakah kamu masih menggunakannya? Apakah kamu masih harus mengerti? Karena konjak Taiko dapat menjadi orang bijak yang suci, bukankah itu bisa menjadi Raja Rubah? 3 bidang besar telah tertipu, jadi Raja Rubah tidak diasingkan di akarnya. Setelah menghilang, dia mengubah tubuhnya dan menjadi orang bijak yang terpencil. Kemudian Netherland menghilang, dan tubuhnya berubah menjadi konjak kecil Taiko. Apa kebenarannya? Kebenarannya terlalu mengerikan, dan dunia yang mempesona tidak cukup untuk menggambarkan cara ini. Dalam 7 kalajengking yang mempesona yang dikenal, sebenarnya ada 3 orang yang merupakan orang yang sama. Hantu macam apa ini? Ketika berita menyebar, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di 3 bidang utama akan bergemuruh. Jangan pedulikan itu, hisapannya tampaknya semakin menyala. Bagi Mao, saya merasa bahwa kapal perang itu tampaknya akan mundur. Melarikan diri, dapatkan tenaga kuda terbanyak, dan melarikan diri dari tempat hantu ini dan katakan. Pada saat yang sama ketika seruan ini terdengar,
sejumlah besar kapal perang, benteng, dan benteng yang awalnya bergegas ke kedalaman inti sumber kejahatan, semuanya memiliki tenaga kuda mereka sendiri untuk kembali dan ingin melarikan diri dari mimpi buruk ini. Sangat disayangkan bahwa atraksi horor di depan tungku telah menjadi semakin makmur, tidak hanya kekuatan besar dari pasukan utama dan kelompok etnis telah terpengaruh, bahkan jika sebelumnya telah dilarikan keluar dari kapal perang, tubuh fisik menyeberang. Energi, penguasa bintang, dan pasukan saat ini semuanya berjuang. Di garis depan, yang paling dekat dengan parang adalah 8 penguasa utama dari semua kelompok etnis, termasuk yang melubangi. Pada saat ini, meskipun mereka hampir tidak dapat menahan kekuatan tungku, tetapi karena kekuatan penghisap misterius ini keberadaan, kekosongan seluruh pedalaman inti telah dipenjara, dan tidak mungkin lagi untuk membuka kekosongan. Oleh karena itu, penguasa ini, yang paling dekat dengan penyanyi, hanya dapat berbalik dan menahan kekuatan tungku peleburan, sambil perlahan-lahan menjara dalam kekosongan, beberapa di antaranya bahkan terwujud. Keluar dari tubuh berdarah besar, darah lebih menyala, mencoba meningkatkan kekuatan dan pergi sesegera mungkin. Tetapi ini jelas sia-sia, mereka segera menemukan bahwa darah tidak diaktifkan. Setelah diaktifkan, tubuh menjadi lebih besar dan kekuatan hisap lebih besar. Kecepatan bergerak maju lebih lambat, bahkan hampir di tempat, kekuatan hisap tungku masih meningkat, sehingga akan tersedot ke dalam tungku cepat atau lambat. Dengan cara ini, para penguasa domain yang telah mengaktifkan darah dan tubuh asli dengan cepat mengabaikan keadaan ini dan memulihkan bentuk manusia dan mendukungnya. Dapat dikatakan bahwa hanya beberapa lusin bunga, tetapi bidang bintang yang luas dari pedalaman inti sumber jahat ini benar-benar membingungkan. Untuk semua ini, Yesuan tidak memperhatikannya, dan tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Awan tebal langit masih bergemuruh melalui gemuruh, tetapi karena hilangnya semangat Bilah dan iblis, sekarang para perampok ini jelas bingung. Perasaan yang tak tertahankan, tetapi itu tidak bubar. Ini sangat tidak normal, ditambah dengan aktivasi tungku yang tiba-tiba, Yesuan memiliki firasat yang kuat, Tian Dao Qingyan sedang pulih pada saat ini, dan mungkin untuk datang kapan saja. Dia harus meninggalkan tempat hantu ini sesegera mungkin. Namun, karena Shen Nongding telah dikorbankan, identitas Raja Rubah telah terungkap. Yesuan telah membayar harga yang sangat besar. Jika dia hanya menyelamatkan landak Taiko dan kura-kura Taiko, dia benar-benar tidak mau. Semua ini panjang, tetapi sebenarnya, pengorbanan Yesuan untuk Shen Nongding hanyalah masalah kepentingan. Saat pikirannya berputar, Yesuan bahkan berteriak ke arah area tempat landak Taiko dan kura-kura Taiko berada. Mania, dua saudara tua, dengan binatang buas asli memasuki Shen Nongding, aku punya cara untuk mengeluarkanmu. Setelah mendengar ini dengan tegas, landak Taiko dan kura-kura Taiko segera berbalik untuk melihat Shen Nongding. Ketika Yesuan mengorbankan tripod raksasa, arah melambaikan tangannya adalah satu-satunya cara bagi mereka berdua untuk tersedot ke dalam tungku. Saat ini, landak Taiko dan kura-kura Taiko perlahan-lahan diseret ke bentuk tungku. Itu kebetulan melewati sisi Shen Nongding. Dibandingkan dengan tarikan mereka yang lambat tapi terus-menerus ke bentuk tungku, seperti Shen Nongding yang seperti bintang super, itu tergantung di kehampaan, dan tidak bergerak, memberi orang rasa aman yang tidak dapat dijelaskan. Setidaknya, setelah memasuki Shen Nongding, bahkan jika Shen Nongding akhirnya tersedot dan terlempar ke dalam tungku, makhluk-makhluk dinding bisa jadi tidak bersalah. Bagaimanapun, itu terlalu besar, dan tripod tungku tidak dapat ditampung. Secara alami, tidak mungkin berada di dalam tungku. Cakram penggiling bagian dalam hancur. Semua orang tahu kebenaran ini. Landak Taiko dan kura-kura Taiko hanya ragu-ragu sebentar, lalu mereka mendongak dan berteriak dan mengirim sinyal ke semua binatang aborigin yang masih hidup ke raksasa Shen Nong. Pada saat yang sama, salah satu dari 8 penguasa-penguasa, dari keluarga inti semut neraka, kebetulan tersedot melalui Shen Nongding. Melihat pemandangan ini, tanpa ragu-ragu, seseorang akan pergi ke Shen Nongding. Kau pergi ke, boom. Suara keras terdengar, landak Taiko dan kura-kura Taiko dengan mudah melewati kabut warna-warni Shen Nongding dan langsung memasuki ruang Dingnai. Termasuk sejumlah besar binatang buas asli yang selamat dan baru saja tersedot oleh kekuatan tungku, dan mereka melewati Shen Nongding. Hanya penguasa semut neraka, penguasa tuan, yang tersedot ke dalam sosok itu, dan mundur menuju kemuliaan, dan melewati sisi Shen Nongding, dengan keras menghantam kabut kala jengking raksasa. Ada guncangan besar,
tidak hanya gagal melewati kabut 9 warna ke dalam ruang di dalam Ding, tetapi juga terpental keluar. Hei, bagaimana situasinya? Mengapa Tuan tidak bisa masuk? Pada saat ini, seluruh penguasa semut neraka benar-benar runtuh. Semua binatang buas asli Senong Ding lainnya dapat masuk, dan beberapa dari mereka lebih rendah daripada semut di matanya. Hanya saja dia, penguasa domain seperti itu, terbanting sepanjang jalan, benar-benar bangkit kembali, karapas hitam di atas kepala, meskipun tidak bengkak, tetapi seluruh kepala berantakan, lagi pula, tabrakan ini terlalu keras, jadi hasilnya, biarkan dia tidak bisa menerimanya, kirim licik panjang. Saya tidak tahu apakah itu gila atau menyakitkan. Maaf, kami tidak terbiasa dengan ini. Senong Ding dari Tuan Muda ini adalah pemborosan harta kuno. Siapa yang mau masuk? Melihat terpental, sambil meraung seperti raungan, tetapi tidak dapat mengendalikan sosok itu, masih perlahan tak tertandingi ditarik ke arah Tungku, keluarga semut dewa utama, Yesuan hampir tersenyum, tetapi wajahnya tetapi itu tidak muncul, mengalihkan pandangan kosong, dan mendesah sedikit. Pada saat ini, dia telah menyapu dan langsung menuju ke posisi Dingkou Senong Ding. Bentuk tubuhnya setengah tersembunyi dalam kabut warna-warni Dingkou, dan dia diberkati oleh kekuatan Senong Ding. Dia tidak pernah merasakan sedikit pun hisapan. Kekuatan, bagaimanapun, Tungku dan Senong Ding semuanya kuno dan berharga, dan semuanya luar biasa dan kuno. Yesuan telah memurnikan Senong. Pada saat ini, mengandalkan domain bagian dalam tripod ini, itu dapat ditahan. Kekuatan, atau tidak ada masalah sama sekali. Bahkan sangat mudah. Saat ini, inti dari akar jahat ada di seluruh langit, dan semua kapal perang dan bintang-bintang yang kuat semuanya kurang lebih dipengaruhi oleh kekuatan Tungku peleburan. Mereka yang jauh dapat mempertahankan tren yang lambat dan jauh. Namun, jaraknya dekat, tetapi dihisap oleh kekuatan ini, menarik maju mundur, semakin dekat dan dekat ke Tungku. Hanya Yesuan dan Senong Ding di kakinya, yang tergantung di kehampaan di kejauhan dari Tungku, tidak bergerak. Dan bagaimanapun, identitasnya telah terungkap, Yesuan hanya mengangkat status konjak berkepala 3 berlengan 6, dan langsung menunjukkan wajah master rubah kecil. Oleh karena itu, mulut yang memproklamirkan diri itu berubah dari Benediktus menjadi yang lebih rendah. Pada saat ini, setelah memulihkan bentuk manusia, kultivasi kekuatan telah jatuh ke tahap pertama dunia ke-13, tetapi ia berdiri di kabut warna-warni Senong Ding Ding, dengan kedua tangan membawa, awan itu ringan dan ringan, sama sekali tidak dipengaruhi oleh isapan gundukan itu. Dalam adegan ini, bentuk tubuh di sekitarnya terus-menerus mengalami kemunduran, dan kalajengking dari berbagai kelompok etnis yang setidaknya berada di lingkungan Qiankun semuanya merah, dan dadanya naik turun dengan hebat. Nima terlalu tidak adil. Ini jelas merupakan kecemburuan sampai menggertakkan gigi, karena ini tentang hidup dan mati. Engah, setelah mendengarkan kata-kata Yesuan yang bergetar, penguasa wilayah semut neraka sangat marah sehingga dia hampir menyemprotkan darah di tempat, tetapi wajahnya masih penuh dahak, tetapi saat bentuk tubuhnya ditarik oleh Tungku yang membara, dia melewati Tungku itu lagi. Di satu sisi, wajah lelaki tua itu mendung dan tidak pasti. Bagaimanapun, aku masih mengenali hidupku, menggigit gigiku, dan meremas senyum yang lebih jelek daripada menangis. Aku berkata dengan lembut, tidak ada yang namanya penyanyi. Benarkah? Itu adalah kesalahpahaman sebelumnya, dan semuanya menjadi awan ketika dikatakan. Nada suaranya hampir memohon. Tidak mudah bagi monster tua yang dapat berkultivasi ke wilayah utama domain. Siapa yang bersedia menanggung pukulan seperti ini, dan kerja keras puluhan ribu tahun akan hancur dan hancur. Yesuan melihat ini melalui hari-hari awal, dan tidak membiarkan penguasa domain semut neraka memasuki Senong Ding, yang sengaja diambil. Pada saat ini, melihat layanan satu sama lain lembut, tidak dapat diserahkan lagi oleh mata putih, dan kemudian berkata, Anda dapat memasuki Ding, tetapi Anda tidak dapat menghabiskan lebih sedikit untuk itu. Itu bukan kesombongan Tuan, kuncinya adalah apa yang Anda katakan, untuk Tuan ini. Risikonya terlalu besar. Petik 2. Tidak masalah. Hei, kalau begitu, penguasa domain dari keluarga semut dewa tidak ragu sejenak, dibandingkan dengan kehidupan kecil, beberapa benda tubuh dapat dilihat di matanya saat ini. Ruangan itu langsung melemparkan kotak ruang angkasa ke Yesuan, teman tahu itu bergegas, jangan merebutnya. Kalau kurang, balik aja, ngasih apa, biar orang tua itu yang masuk dan ngomong. Baiklah,
Harta karun apa yang dimiliki oleh penguasa domain untuk menyelamatkan hidupnya? Ye Xuan memanipulasi kabut 9 warna untuk menarik kotak ruang angkasa ke tangannya. Ketika dia tidak melihat apa-apa, dia memperoleh penghasilan dari dunia abadi. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan segera memiliki tenda kabut warna-warni dari Dingkou Senongding. Tidak memasuki Dingkou, tentu saja, meskipun Ye Xuan memiliki kepercayaan pada Senongding, bahkan jika dia adalah penguasa domain, dia tidak dapat keluar tanpa otoritasnya yang terbuka, tetapi dia tidak dapat membiarkan mereka masuk ke dalam. Oleh karena itu, penguasa keluarga semut neraka, setelah dibungkus dalam kabut warna-warni Dingkou, langsung dikirim oleh Ye Xuan ke kandang dinding gunung di bagian bawah gunung berapi pusat. Kunci dulu, meskipun pihak lain adalah pemilik domain, tetapi Senongding bukanlah harta karun liar umum. Jika Anda ingin memaksa dinding keluar dari kandang, Ye Xuan tidak dapat melakukannya. Kecuali jika itu adalah keanehan Tuan Tanah, mungkin masih ada kesempatan. Dengan cara ini, inilah saatnya 5 atau 6 tingkat bunga. Perasaan hati Ye Xuan semakin kuat dan kuat. Jika ada sejumlah besar binatang buas asli yang telah dihisap dari waktu ke waktu, dan mereka terjun ke dalam mulut, pikirnya saat ini. Perjalanan pun dimulai. Berbalik dan melihat sekeliling, Ye Xuan melihat kekuatan hisapan dan tarikan di sepanjang bagian depan tungku, dan jumlah binatang buas asli yang bergegas menuju tripod Senongding. Jumlah sentuhannya ratusan ribu, kecuali jarak yang pendek karena jaraknya terlalu jauh, tidak ada cara untuk menyelamatkan, dan ada binatang buas asli lainnya yang dapat menyelamatkan orang-orang. Diperlukan sekitar 10 bunga untuk masuk ke Dingkou. 10 bunga ini adalah terakhir kalinya Ye Xuan berada di tempat mimpi buruk ini. Ketika saatnya tiba, dia harus pergi. Namun, memanfaatkan waktu ini, sangat mungkin untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Bagaimanapun, orang luar yang memasuki ruang di dalam ding akan dipenjara di kandang gunung, dan mereka tidak takut bahwa mereka akan mengubah langit. Satu pikiran tentang ini, Ye Xuan bahkan menghancurkan kalajengking itu dan menghancurkannya. 10 bunga terakhir, jika Anda membayar biayanya, Anda dapat memasuki ruang dalam Senongding, dan Anda tidak akan ditemani oleh anak berusia 10 tahun itu. Saya harus melihat tempat ini sebentar lagi. Lihatlah, tidak ingin mati, tidak cukup hidup, datanglah ke dalam mangkuk tidak ingin mati, tidak cukup hidup, semua dalam mangkuk. Terlalu menjengkelkan untuk mendengar ini, tetapi semua orang berpangkat tinggi yang telah mendengarnya hampir menyembur di tempat. Secara khusus, para penguasa kaidan tikus dan para penguasa tikus luar angkasa, Qian Kun tahu dari kelompok etnis mereka dan kelompok etnis lainnya tidak ditangkap, tetapi telah dibunuh, dan kebencian terhadap Ye Xuan telah lama diketahui. Mencapai puncak, tetapi sekarang dia begitu terombang-ambing dan diejek olehnya, stagnasi hatinya, tidak mungkin untuk dikatakan. Sangat disayangkan bahwa jika Anda melihat ke bawah lagi, Anda masih harus menundukkan kepala. Ah, selamatkan aku. Jeritan kesedihan yang dahsyat datang, dan orang-orang kuat di sekitar kekosongan langit melompat dan menoleh untuk mengikuti prestise, hanya untuk melihat bintang tiran raksasa, bentuk tubuh tidak memasuki bagian depan tungku di antara mereka. Orang ini benar-benar sial, ukuran tubuh tiran raksasa itu cukup besar. Ketika menyangkut domain, tidak perlu mengaktifkan darah dan tubuh. Dia baru saja memakan kerugian ini, dan peran kekuatan yang membara pada tubuhnya besar. Oleh karena itu, meskipun itu tergantung di belakang kerumunan kekuatan, pemilik bintang dan pemilik domain, itu sebenarnya adalah kekuatan hisap yang lebih menyala ditarik ke depan. Pada saat ini, ketika sosok monster raksasa dari bintang tiran raksasa tidak memasuki bagian dalam tungku, kesedihan tragis di mulutnya tiba-tiba berhenti, tetapi suara daging dan darah di tungku itu hancur. Tiba-tiba sebuah mahakarya, tidak diragukan lagi, orang yang tidak beruntung ini telah dihancurkan menjadi daging oleh cakram penggiling besar di tungku. Ayo berteman, orang tua itu akan memberikan perhatian khusus ketika kamu melihatnya, sedikit makna, dan dengan cepat menerimanya. Keluarga **** sudah tua, penguasa domain takut dengan cekungan, wajahnya pucat dan bersalju, dan dia tidak ragu-ragu setelah dia melihat sekilas. Dia pertama kali mengeluarkan kotak ruang angkasa dan berbalik ke tripod Senongding. Melemparnya, teman Tao itu bergegas untuk melanjutkan, dan hanya waktu 10 hari, orang tua itu tidak ingin menyia-nyiakannya. Sosoknya baru saja tersedot melalui sisi Dingkou Senongding. Pada saat ini, kotak ruang angkasa di tangannya terlempar keluar,
dan bentuk tubuhnya tiba-tiba membuat kekuatan tiba-tiba menghantam bagian dalam Dingko berkabut berwarna-warni. Ye Xuan melambaikan tangannya dan melepaskannya secara langsung. Bentuk tubuh orang tua itu menghilang ke dalam kabut berwarna-warni, dan pada saat yang sama, kotak ruang angkasa yang dia lemparkan juga dilambaikan oleh Ye Xuan dan mendapatkan dunia abadi. Kepala ini terbuka, dikelilingi oleh pemilik domain dan orang asing lainnya, gek bertabur bintang, kekuatan Qiankun. Tiba-tiba semua tidak bisa duduk diam, satu persatu untuk mengeluarkan kotak ruang angkasa, menggigit gigi untuk memaksakan kekuatan tubuh, dengan bersemangat menuju Senong Ding tepi tripod datang. Pada saat yang sama, mulut bahkan lebih berteriak, bersaing karena takut. Ling Hu Xiaoyou, ini semua sumber daya kultivasi yang dibawa orang tua itu. Ngomong-ngomong, lakukan perjalanan, bermain adalah bermain, hitung aku. Oh, sepertinya sudah pergi. Dan teman kecil itu terhubung, ayo kita pergi. Kesalahpahaman, semuanya disalahpahami sebelumnya. Dengan suara-suara berisik dan cemas ini, kotak ruang angkasa bergegas menuju tepi Senong Ding Ding, tempat Ye Xuan berada. Semuanya melambai dengan kabut warna-warni dan terbungkus. Kemudian dia mendapatkan dunia abadi. Sosok yang bergegas ke tepi Dingko, seperti pangsit, semuanya hilang ke dalam kabut warna-warni Senong Dingko dan menghilang. Beberapa dari mereka bahkan memancing di air, dan mereka sama sekali tidak membuang kotak ruang angkasa, membayar apa yang disebut biaya masuk. Bagaimanapun, pemandangannya terlalu membingungkan, selain kekuatan besar ini, pemilik bintang dan pemilik domain, dan bahkan beberapa orang terkuat di sekitar Qiankun, termasuk beberapa kapal perang dan benteng. Tenaga kuda bergegas ke Dingko Senong Ding. Bagi mereka yang ingin memancing di perairan yang bermasalah, Ye Xuan tidak berhenti, bahkan jika mereka tidak membayar biaya, mereka juga membiarkan mereka memasuki tripod. Bagaimanapun, semua ketidaktahuan dari 9 warna kabut, apakah itu kekuatan bintang atau kapal perang, benteng, Ye Xuan, semua tulang dan otak langsung dikirim ke dataran luas di dasar gunung berapi di area pusat ruang Dingnei, tanpa kecuali, semuanya dipenjara. Kembali dan periksa lagi, dan beberapa sudah waktunya. Juga pada saat ini, binatang buas asli di kekosongan di sekitar langit, tepat di sekitar Senong Ding, semuanya telah memasuki Dingko. Meskipun masih ada beberapa binatang buas asli yang berjuang di kejauhan, tetapi karena jarak bahkan Ye Xuan tidak dapat menyelamatkan. Yang lebih penting adalah bahwa jenis peringatan yang selalu ada di dalam hatinya hampir mencapai puncak antusiasme, dan rasa krisis yang belum pernah terlihat tiba-tiba datang. Ye Xuan tidak berani menunda, dan mengeluarkan instruksi untuk segera memulai kemampuan lompatan koordinat antar bintang ke sistem menelan tubuh, dan melambaikan tangannya ke Senong Ding di kaki ke dunia abadi. Panggil. Ketika suara udara pecah, Ye Xuan segera merasakan kekuatan menghancurkan yang tak tertahankan dan kekuatan tambahan. Setelah Senong Ding di kaki menghilang, bentuk tubuhnya lemah, tetapi dia berbalik dengan keras. Berjalan, sekejap mata lebih dari 10.000 mil jauhnya, dan jika Anda melihat 2 atau 3 minat, Anda tidak akan berada di mulut tungku. Tepat pada titik krisis ini, kemampuan lompatan koordinat antar bintang dari judul yang berafiliasi dengan sistem akhirnya diluncurkan sepenuhnya. Sosok Ye Xuan tiba-tiba mandek dalam pembalikan cepat, dan kemudian menghilang tanpa suara. Booming, hampir pada saat yang sama ketika sosoknya menghilang, alam semesta di langit di atas inti akar jahat, suara gemuruh besar dari suara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menutupi bagian kekosongan ini, lapisan tebal awan perampokan hitam, pada saat ini, jongkok terbagi menjadi 2, dari pusat domain pusat, ada hamparan ruang kosong yang luas, yang cukup untuk ribuan mil jauhnya. Kartu, tiba-tiba, petir yang sangat keras meledak, dan kekosongan luas ribuan mil jauhnya di tengah awan. Perampokan hitam tiba-tiba terbuka, dan kelopak mata Qian yang terbuka sangat mengesankan. Kelopak mata bermata biru ini seperti bintang, terlalu besar, seperti mata surgawi. Pada saat ini, ketika dia mulai, dia segera menembakkan kolom cahaya biru yang cemerlang, menembus celah kekosongan yang telah dibuka oleh petir biru sebelumnya, dan turun ke inti-inti kejahatan. Pada saat ini, Ye Xuan telah pergi dengan tenang, dan dia dibawa pergi oleh Senong Ding. Selain jutaan binatang buas asli yang dipimpin oleh landak Taiko dan kura-kura Taiko, ada juga 3 kelompok utama berbagai alam semesta, armada pasukan, dan bintang-bintang yang kuat.
8 pemilik domain menyalahkan. Puluhan bintang dan monster. Qiankun memiliki lebih dari 100. Total lebih dari 5 juta kapal perang dan benteng, dan kekuatan bintang di dalam kapal perang ini. Meski begitu, 3 pesawat dan armada utama yang masih tersisa di kekosongan inti sumber kejahatan, bahkan binatang buas asli, masih terlalu banyak, dan Senong Ding hanya mengambil 1/2 kecil. Pada saat ini, dengan datangnya manusia hijau yang kejam dari mata surgawi, semua keberadaan, apakah itu binatang buas asli atau berbagai kapal perang, semuanya mandek, seolah-olah mereka telah diperbaiki, mandek di kehampaan, bergerak mungkin tidak. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Mengapa kapal perang itu berhenti? Kabin listrik jelas tidak memiliki kesalahan dan masih beroperasi secara normal. Petik 2. Mata langit. Mata biru besar, seperti bintang, menembakkan kolom cahaya biru, menutupi kekosongan seluruh pedalaman inti. Yah, kengerian besar akan datang. Kita tidak bisa melarikan diri. Raungan. Hei, di pedalaman inti sumber kejahatan, dengan langit cian di atas celah kekosongan di atas, kecemerlangan biru cemerlang ditembakkan, menutupi seluruh kekosongan pedalaman inti. Hanya sesaat, masih belum melarikan diri, semua jenis kapal perang, binatang buas asli, orang-orang kuat dari semua kelompok etnis, dan bahkan beberapa penguasa bintang yang terdampar di kap pedalaman semuanya menjadi kekuatan misterius, stagnasi bentuk tubuh, tidak bisa bergerak. Ketakutan yang diberikan dalam yang tak terlihat hingga ekstrim menyebar dengan cepat, dan seluruh cekungan pedalaman seperti saat di penjara. Nafas kematian menyelimuti segalanya, dan itu penuh dengan ekstrim. Ledakan, boom, kartu, suara ledakan yang menggetarkan bumi terdengar dalam sekejap, dan ada bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di medan berbintang kejahatan. Jumlah binatang buas asli juga jutaan. Adapun berbagai kapal perang dan benteng dari 3 pesawat dan pasukan utama. Bahkan ada lebih dari 10 juta benteng. Di antara mereka, kecuali sejumlah kecil benteng bintang yang kuat bergegas keluar dari jarak jauh dalam pelarian besar sebelumnya, ia telah melarikan diri ke zona penyangga area pusat dan bahkan area pinggiran, dan masih tinggal di semua kapal perang di kekosongan pedalaman inti. Pada saat ini, itu benar-benar meledak. Puluhan juta kapal perang dan benteng telah runtuh, dan mereka telah diterbangkan menjadi bola api besar. Kekosongan di pedalaman inti semuanya berwarna merah, dan berbagai kapal perang yang menenangkan dan keras dibuat menjadi bola api besar. Benar-benar hancur. Pada akhirnya, itu berubah menjadi segudang pecahan kapal perang, besar dan kecil melintasi kekosongan yang luas, dan tiba-tiba ada sungai besar, sungai yang mengangkangi kekosongan dan terbuat dari banyak pecahan paduan. Pada titik ini, semuanya belum berakhir. Dengan ledakan kapal perang ini, ada kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya dan binatang buas asli, serta beberapa sisa-sisa yang kuat dan hancur yang masih tersisa di sekitar Tungku. Tanpa kecuali, semuanya berada di bawah pengaruh kekuatan misterius dan kuat, dan mereka meledak. Bahkan penguasa bintang tidak terkecuali. Setelah puluhan ribu tahun berlatih, seluruh mayat tidak dapat bertahan, dan telah berubah menjadi banyak anggota tubuh yang patah dan pecahan dengan ukuran darah, kekosongan udara terbuka. Ini jelas dalam pembersihan besar. Segala sesuatu di pedalaman inti dari seluruh sumber kejahatan telah menjadi tujuan pembersihan. Tiandao Qingyan jelas marah. Kali ini, meskipun dia khawatir dan datang karena alasan lain, pertama kali dia menemukan ketidaknormalan Tungku, dan di bawah beberapa eksplorasi, dia segera mengetahui kebenarannya. Kegagalan Tungku sebelumnya. Namun, pada saat itu, semua yang dilakukan Yesuan, karena tempat berlindung dari tubuh bayi tanpa kepala, mengaburkan rahasia, bahkan jika itu adalah biru langit, itu tidak dapat mengetahui terlalu banyak informasi, dan tidak tahu siapa yang melakukan semuanya. Karena alasan ini, amarahnya akan semakin berkobar. Pada saat ini, jelas bahwa segala sesuatu di pedalaman inti digunakan sebagai tonggas, dan kehancuran semacam ini seperti kehancuran. Namun, seluruh sumber kejahatan terlalu luas. Meskipun kesadaran Tiandao Qingyan terbangun, proyeksi itu datang, tetapi sekarang dia belum pulih ke puncaknya. Bagaimanapun, kekuatan sinar bermata biru masih belum mampu menutupi keseluruhan sumber kejahatan dan kejahatan yang luas. Area yang dicakup oleh kekuatan para dewanya hanya terbatas pada inti pedalaman sumber kejahatan. Di zona penyangga zona pusat dan area periferal di luar inti pedalaman, masih ada sejumlah besar kapal perang, benteng dan benteng, jumlahnya sekitar 3 atau 4 juta. Di samping itu, ada banyak bintang yang kuat.
Dengan munculnya mata surgawi, kekuatan penghisap horor dari keran rahasia di inti pedalaman menghilang. Saat ini, semua jenis kapal perang dan pembangkit tenaga listrik bertabur bintang di zona penyangga dan area periferal area pusat sama bersemangatnya untuk melarikan diri dari sumber kejahatan. Dalam prosesnya, mereka secara alami melihat semua yang terjadi di langit di depan pedalaman. Adegan ini seperti pemusnahan nyata. Inti pedalaman yang luas dibersihkan secara menyeluruh oleh Kingman yang mengerikan. Kapal perang yang tak terhitung jumlahnya atau binatang buas asli, atau bintang-bintang kuat dari berbagai kelompok etnis, dan puing-puing makhluk liar yang awalnya berada di kehampaan, tanpa kecuali, semuanya runtuh, menjadi pecahan-pecahan paduan dan daging dan darah, bercampur menjadi satu, di inti kekosongan di pedalaman, berkumpul menjadi sungai berlubang, sangat mengejutkan. Pada saat berikutnya, tungku yang membara di ujung pedalaman tiba-tiba meledak menjadi cahaya putih yang ganas. Kali ini, itu lebih ganas dari sebelumnya, dan hampir mampu membuat semua kapal perang dan berbagai binatang buas yang kuat dan asli mandek. Langit biru dan indah, panggil, suara-suara hantaman udara pecah lagi, masih dari ujung terdalam di pedalaman. Pada saat ini, kekuatan kengerian penangguhan sementara kekuatan gaib Kingman yang telah ditembakkan oleh langit tiba-tiba muncul kembali. Namun, kali ini tidak memengaruhi zona penyangga dan area periferal area pusat. Itu hanya bertindak di pedalaman inti dari sumber jahat sungai yang mengerikan. Tetapi karena alasan ini, untuk sungai yang mengerikan ini di pedalaman inti, kemunculan kembali yang tiba-tiba jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan itu sama sekali bukan lapisan kekuatan. Panggilan, suara memecah udara terus berlanjut, di bawah pengaruh daya tarik teroris yang lebih intens dan menyala-nyala ini, kengerian-kengerian yang dibentuk oleh binatang buas asli yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan bintang, dan pecahan kapal perang dan reruntuhan peradaban kuno itu hidup dan seperti dihisap oleh paus raksasa. Ternyata itu adalah Chang Hong, dan tungku horor yang tampak di ujung pedalaman inti, tepat di sepanjang tripod tungku yang besar, tidak memasukinya, dan matanya bersih dan benar-benar menghilang. Kartu. Dengan suntikan fragmen paduan yang tak terhitung jumlahnya dan puing-puing daging dan darah, kengerian sungai itu meresap, dan suara derit di tungku itu seketika. Segalanya, semua yang diinvestasikan dalam cakram penggilingan besar di tungku, mulai hancur. Pada titik ini, bidang bintang pedalaman inti kosong, dan awan perampok padat di bagian atas kekosongan tampaknya telah mulai menghilang. Jika tidak ada yang tak terduga, semuanya tampaknya sudah berakhir. Namun, tidak ada yang mengharapkan perubahan itu, tetapi pada saat ini, itu terjadi lagi. Raungan, dua raungan yang menghancurkan bumi terdengar, dan di dua sudut terpencil jauh di pedalaman ratusan juta mil jauhnya, kekosongan tiba-tiba terbelah, raungan. Dengan suara dua raungan yang menggetarkan bumi ini, dua sudut terpencil jauh di pedalaman di luar miliaran mil tungku, tiba-tiba retak dua retakan kekosongan. Kemudian, ada dua sosok besar yang bergegas keluar dari dua retakan ini, dan kecepatannya sangat cepat, hitam dan biru, seperti kilat. Kedua sosok ini, itu adalah Harimau Iblis Angin dan Guntur Taiko. Harimau Iblis Angin, bagian belakang si kembar, kecepatannya cepat, pada zaman kuno dikenal sebagai Iblis Angin, ada kemampuan angin. Guntur Taiko adalah bentuk naga, tetapi hanya sedikit berbeda. Legenda mengatakan bahwa ular besar adalah kalajengking, kalajengking 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 besar adalah naga bertanduk besar adalah naga elang, naga tanduk besar adalah naga. Taiko Thunder, dikatakan bahwa itu adalah evolusi dari Taiko Dalai, dan evolusi Thunder ini jelas bermutasi, dengan kekuatan kendali ranjau, ganas dan tak tertandingi. Kedua binatang buas asli ini, apakah mereka adalah iblis angin atau Taiko Thunder, sama dengan landak Taiko dan kura-kura Taiko, bahkan dalam periode Archaik, mereka adalah makhluk yang sangat langka. Dibandingkan dengan landak Taiko dan kura-kura Taiko, kedua binatang buas asli yang baru saja pecah ini lebih menakutkan. Landak Taiko dan kura-kura Taiko telah diperkenalkan kepada Ye Xuan saat ini. Di antara binatang buas asli di pedalaman inti kejahatan, masih ada 3 binatang buas yang kuat, yang telah pensiun selama bertahun-tahun telah berlalu. Binatang buas asli berkepala 3 dan kuat, pada waktu itu, semuanya dilatih untuk mencapai kesuksesan besar dari urutan ke-9 domain. Mereka merobek kekosongan sebelum tahun-tahun abadi,
masing-masing memasuki terobosan kekosongan alam semesta yang tidak diketahui, dan pedalaman inti dari sumber jahat hanya mempertahankan jejak koneksi, sehingga setelah terobosan dapat kembali, datang lagi tanah leluhur. Saat ini, harimau iblis angin dan guntur Taiko, yang merobek kekosongan, adalah 2 dari 3 binatang asli terkuat. Yang lainnya jelas masih dalam retret dan tidak pernah rusak. Meskipun Tiandao Qingyan adalah perwujudan dari keinginan hutan belantara, itu mewakili surga, tetapi sekarang dia belum kembali ke keadaan puncak, dan ini hanya proyeksi keinginan. Selain itu, ketiga binatang buas asli terkuat ini merobek celah di kehampaan, dan sebelum mereka memulai retret, mereka semua menggunakan kekuatan besar untuk memutus beberapa kausalitas. Oleh karena itu, mereka berhasil menerobos harimau iblis angin dan guntur Taiko. Jejak inspirasi dalam meditasi, secara resmi kembali dari retret, bahkan kehendak suci mata surgawi tidak dapat menangkap jejak keberadaan mereka. Namun saat ini, dengan kembalinya harimau iblis angin dan guntur Taiko, keberadaan mereka telah terungkap secara resmi. Pertama kali, itu menarik perhatian Tiandao Qingyan. Awalnya, retakan besar yang berada ribuan mil di atas kehampaan mulai perlahan-lahan menutup. Awan tebal di kedua sisi retakan berangsur-angsur menghilang, dan langit dan mata biru berangsur-angsur tertutup, tetapi pada saat itu, ketika harimau iblis angin dan Taiko raungan guntur keluar, napas tersebar, dan mata surgawi tiba-tiba terbuka lagi, dan mesin udara terkunci, dan 2 tenda hijau cemerlang ditembakkan. Satu kiri dan satu kanan, bergegas menuju harimau iblis angin dan Taiko Thunder. King Mang ini, sebenarnya adalah napas tungku. Mengerti? Semuanya hanya konspirasi, yang disebut pelindung darah, hanya penipuan. Aku tunggu, hanya bahan daging dan darah yang didirikan oleh para pendiri tungku. Raungan, tungku pemurnian dan pemurnian besar awalnya didirikan oleh pemuda Tiandao. Saat ini, harimau iblis angin dan Taiko Thunder telah menangkap homogenitas roh yang sama dari 2 sinar silau. Selain semua yang terjadi sebelumnya, selain penjajah di luar domain, bahkan jutaan binatang buas asli yang tersisa di inti pedalaman inti, di bawah kengerian surga dan mata biru, meledak dan berevolusi bersama. Keluar dari sungai yang mengerikan, aku berinvestasi di tungku. Semua ini, dalam sekejap, biarkan harimau iblis angin dan Taiko Lei tampil ke depan, seperti puncak tihu-tihu, mereka telah menyadari segalanya. Setelah 2 tahun mundur dan berhasil menerobos, kedua binatang buas pribumi tertinggi ini kini telah menguasai kengerian wilayah perbatasan, dan sebagai penguasa dunia, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka hanyalah makhluk lain. Bahan baku daging dan darah, materi ini telah lumpuh, biarkan mereka kabur sepenuhnya. Zona penyangga area pusat dan area pinggiran sumber jahat, ada juga beberapa armada etnis dan kekuatan bintang, yang dengan cepat mundur tanpa meninggalkan medan bintang. Harimau iblis angin dan guntur Taiko lahir, dan mereka jatuh ke cakrawala mereka untuk pertama kalinya, menarik ledakan seru yang besar. Baiklah, datanglah 2 orang besar. Sebenarnya mereka semua adalah penguasa alam. Napasnya mengerikan. Itu adalah harimau angin dan guntur Taiko. Bahkan di periode Taiko yang jauh, itu juga merupakan binatang buas yang sangat langka dan kuno dengan landak Taiko dan kura-kura Taiko. Orang besar yang akhirnya muncul di puncak kedua ujung itu jelas lebih mengerikan. Aku tidak dapat memikirkan kedalaman pedalaman inti, tetapi ada 2 binatang buas asli yang bersembunyi di perbatasan. Petik 2. Ini benar-benar ironis. Ada supremasi kedua dunia, dan bahkan jika tidak ada kecelakaan, bahkan jika mata biru yang mengerikan itu belum datang, aku akan menunggu ribuan dari 3 kelompok utama. Jika pasukan kapal perang benar-benar menyerang pedalaman inti, hasil akhirnya sudah hancur. Kengerian yang luar biasa. Kedalaman sumber semua kejahatan benar-benar tersembunyi dari kengerian yang besar. Meskipun ciptaannya menakjubkan, tetapi Anda harus membayarnya, Anda harus membayar harga yang mahal. Kecuali jika kelompok-kelompok besar dari kelompok-kelompok besar bergerak ke puncak dunia, berapa banyak kematian yang akan datang? Berapa banyak? Raungan. Dengan suara seruan-seruan ini yang terdengar dengan cara yang sama, bagian terdalam dari pedalaman inti dari depan sumber kejahatan, 2 raksasa angin dan harimau iblis dan guntur Taiko sekali lagi dengan arogan terbagi menjadi beberapa bagian. Kemata surgawi dicelah di atas kekosongan. Oh lala, harimau iblis angin, membanting sayapnya, dan bentuknya dikelilingi oleh hamparan luas jutaan mil. Dalam sekejap,
Ada bila angin berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis, berubah menjadi sungai besar, menghadap celah mata surgawi. Biarkan saja, alam yang kuat dari alam itu benar-benar luar biasa, kepakan angin, hamparan luas miliaran mil, dan luasnya dunia bila angin, pemandangan kekuatan yang mengerikan, ribuan ribu benteng besar berdiameter beras sedang berlangsung dan tidak dapat dibandingkan dengannya. Di arah lain, guntur Taiko juga menghantam pada saat ini. Hei, di mulut guntur yang lebar, jeritan-jeritan tiba-tiba muncul, dan bahkan kekosongan tampaknya hancur. Saat suara siulan, bentuknya dikelilingi oleh puluhan ribu mil udara imajiner. Seketika melampiaskan bola guntur hitam yang tak terhitung jumlahnya dari udara, berguling dan bergerak, permukaan banyak kilat hitam menelan dan mengembang, yang semuanya berbondong-bondong ke mata surgawi meskipun inti pedalaman sumber kejahatan sangat luas dan tidak bersalah. Saat ini, sepertiga dari kekosongan berbentuk bintang telah memicu energi horor yang mengerikan. Di satu sisi adalah bila angin tak berujung seperti galaksi. Di satu sisi, ada bola bergulir tak berujung. Semua menutupi puluhan ribu mil kekosongan, dengan kekuatan horor yang menyesakkan, bergegas menuju celah besar di langit di atas. Pemandangan yang mengerikan seperti itu adalah bahwa jutaan benteng besar berdiameter 100.000 meter sedang berlangsung, dan mereka sama sekali tidak mungkin dilakukan, terlalu menakjubkan. Di luar zona penyangga area pusat dan area luar sumber kejahatan, semua armada etnis besar dan kekuatan bintang yang belum pergi, masih dengan cepat menarik diri. Setelah melihat pemandangan ini, mereka telah kedinginan, wajah warna keterkejutan tidak lagi dijelaskan dengan kata-kata. Namun, dalam menghadapi semua ini, langit dan mata biru di celah-celah kekosongan di atas kekosongan langit hanyalah sekilas mata, memperlihatkan sarkasme, dan beberapa sinar cahaya berwarna biru menyembur keluar. Kecepatannya hampir mencapai ekstrim, dan langsung mengejar dua lampu biru yang telah dipacu dari mata hijau. Sekejap mata berkumpul bersama, dan diameternya baru saja mencapai raksasa, masih dua. Satu kiri dan satu kanan, harimau iblis angin dan guntur Taiko bergegas menuju teriakan yang menderu. Oh lala, booming, dimanapun kedua diameter King Meng Guangzu ini lewat, semua bila angin dan bola guntur hitam yang bertemu di wajah semuanya runtuh dan meledak, seolah-olah es dan salju bertemu dengan sinar matahari yang ganas dan langsung meleleh tanpa perlawanan. Adegan ini terlalu mengejutkan, dan itu membuktikan fakta bahwa bila angin tak berujung dan bola guntur yang luar biasa, dan dua pilar hijau bukanlah tingkat kekuatan yang sama. Bahkan jika jumlahnya lebih banyak, momentumnya lebih makmur, dan tingkat kekuatannya tidak sebaik orang. Bagaimanapun, itu turun, dan ketika disentuh, itu adalah tren yang menghancurkan. Ini sudah menjelaskan masalahnya. Raungan, raungan. Dalam menghadapi semua ini, harimau iblis angin dan guntur Taiko sekali lagi terjun ke dalam kehampaan ribuan mil, tetapi kali ini, dengkurannya penuh dengan ketakutan, penuh dengan keterkejutan dan kesedihan. Saat ini, hanya setengah putaran konfrontasi, harimau iblis angin dan guntur Taiko telah menyadari celah antara mereka dan mata Qian seperti bintang ini. Napas pihak lain tidak jelas, dan mustahil untuk menjelajahi dan menangkap suasana persiapan. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu sombong, secara langsung mengerahkan kekuatan gaib dan menyerang mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Namun kini, langit biru tiba-tiba melesat, dan kekuatan yang telah terbentang tak diragukan lagi membuktikan level dan kekuatannya. Harimau iblis angin dan hati Taiko Thunder, hampir pada saat yang sama melayangkan rasa krisis hidup dan mati yang kuat, berteriak dan kemudian tidak ragu, lalu berbalik dan berbalik, ingin menjadi sangat cepat. Hanya setengah putaran konfrontasi, pukulan penuh mereka, di bawah dua pilar lampu hijau yang ditembakkan pihak lain dengan mudah dan bebas, mereka langsung meleleh ke salju, dan sepanjang jalan seperti reruntuhan. Ini cukup untuk membuktikan kekuatan pihak lain. Langit Qian seperti bintang ini jelas merupakan keberadaan mengerikan yang melampaui batas wilayah, dan kekuatannya tidak sedikit, tidak sesederhana satu atau dua wilayah besar. Harimau iblis angin dan Taiko Thunder masih ganas di udara, tetapi sekarang seperti anjing pemakaman, satu-satunya pikiran di hati adalah melarikan diri. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Oh lala, kedua pilar cahaya Qian berdiameter besar ini semuanya hancur, tetapi semua bila angin dan ranjau hitam yang ditemui langsung runtuh dan meleleh, dan kecepatan sinar Qian tidak terpengaruh. Sebaliknya, itu adalah pilar cahaya biru. Tampaknya karena sejumlah besar bila angin dan energi guntur hitam yang terkumpul di sepanjang jalan,
momen itu dahsyat, dan kecepatannya terus meningkat. Semakin cepat, napas pendek, kecepatannya telah mencapai puncaknya, dan pada saat ini, harimau iblis angin dan guntur Taiko baru saja berbalik untuk melarikan diri. Kedua sinar cian telah datang ke depan, langsung terkunci dalam bentuk, sulit untuk dibenturkan tanpa ketegangan apapun. Ledakan yang mengguncang bumi muncul, dan kekosongan tak berujung dari pedalaman inti sumber semua kejahatan tampaknya berguncang tajam pada saat ini. Harimau iblis angin yang mempesona dan guntur Taiko tidak memiliki kemampuan untuk melawan sedikit pun. Sosok raksasa-raksasa yang besar, pada saat pertama pemboman kedua pilar cahaya biru raksasa ini, benar-benar meledak. Untuk dua darah kanopi, satu hijau dan satu hitam. Binatang aborigin Xingqiang, yang dibudidayakan di dua wilayah itu, hanya satu pukulan, dan mereka benar-benar terbunuh oleh Qing Guangzu berdiameter 10.000 meter. Para dewa telah pergi, dan setengah dari rambutnya tidak dapat bertahan. Adegan ini hampir mengintimidasi armada skala besar dan pusat kekuatan bertabur bintang di area pusat zona penyangga dan sumber-sumber jahat, dan jeritan bergema-bergema kehampaan. Meledak, benar-benar meledak. Ini adalah puncak dari dua binatang buas dengan musuh utama. Teror, kengerian yang luar biasa. Binatang buas tertinggi di alam semesta tidak dapat menahan bahkan satu pukulan pun. Itu hanya seberkas cahaya hijau, jadi mereka semua hilang. Ini sama sekali bukan tingkat kekuatan yang sama, mata hijau raksasa seperti bintang, apa kesakralannya. Di luar keberadaan wilayah utama, dan kekuatannya tidak sedikit, setidaknya beberapa alam besar. Ya Tuhan, apa alam itu? Melarikan diri. Sungguh menakjubkan untuk segera melarikan diri dari medan hantu ini. Jika orang tua itu bisa hidup, dia tidak akan menginjakkan kaki di sini lagi. Lihatlah, kabut berdarah dari dua kanopi, satu hijau dan satu hitam, dibentuk oleh kabut berdarah yang dibentuk oleh ledakan dua binatang buas di ujung tubuh asli. Itu juga tersedot ke dalam tungku bintang yang mengerikan. Di antara mereka, petik 2, ini jelas merupakan formasi pemurnian dan kimia. Tripod raksasa seperti bintang adalah inti dari pusat. Fungsi rantai di sekitarnya tidak diketahui. Tetapi bahan bakunya, tetapi ada juga kapal perang dan daging dan darah, semuanya menakjubkan, dan bahkan ada dua binatang buas. Meledakkan darah formasi secara menyeluruh. Terlalu mengerikan. Semua ini bersama-sama. Apa produk dari pemurnian yang sia-sia dan pemurnian skala besar ini? Apa itu? Dengan jeritan-jeritan ini, darah dan kabut besar dari tenda hijau dan hitam mengambang di kekosongan di inti depan ventrikel, dibentuk oleh dua reruntuhan dari dua kerajaan esensi darah dan darah, seolah-olah telah ditarik oleh semacam kekuatan hisap. Cepat mengembara, dari ujung pedalaman jauh di mulut tungku besar, tidak masuk. Pada titik ini, seluruh pedalaman sumber kejahatan dan kejahatan yang luas dan tak berdosa benar-benar dibersihkan secara menyeluruh. Dan di tungku bintang-bintang yang besar seperti bintang, suara retakan kartu yang padat dan konstan masih berdering. Secara bertahap berhenti, tetapi ada rantai lurik misterius yang tak terhitung jumlahnya yang menghubungkan dinding bagian dalam dan luar gundukan itu, tetapi pada saat ini, tiba-tiba tidak ada tanda-tanda mencicit, hei. Oh lala, dalam sekejap, rantai bergaris misterius yang menghubungkan dinding dalam dan luar gundukan itu tiba-tiba berdering tanpa peringatan. Dalam bayangan itu, tampaknya Anda dapat mendengar guntur samar di tungku. Pada titik ini, jika ada orang tertentu yang memasuki bagian dalam tungku, Anda dapat melihat bahwa cakram penggiling besar di area tengah meditasi belum berhenti sepenuhnya. Ia masih berputar perlahan, tetapi kecepatannya telah melambat hingga ekstrim. Di tengah cakram penggiling, pori-pori besar yang digunakan untuk menempatkan bahan baku untuk pemurnian, saat ini, tidak ada materi padat yang terlihat. Semua bintang yang kuat, binatang buas asli, dan puing-puing reruntuhan orang-orang kuno semuanya telah digiling di penggilingan sebelumnya dan digiling menjadi daging. Ini termasuk jumlah kapal perang dan benteng yang sama. Meskipun semuanya dibangun oleh paduan kosmik terkuat, bahkan di berbagai kapal perang ini, ada banyak bahan, peralatan, seperti generator cahaya antimateri. Tetapi semua ini, untuk cakram penggiling misterius yang terletak di domain bagian dalam tungku, seperti bintang, hanyalah awan. Cakram penggiling ini, bahkan melintasi perbatasan, bahkan telah mencapai kekuatan kuno alam liar, reruntuhan kuno dan hancur dari tingkat kuno dan tertinggi, dapat dihancurkan menjadi lumpur, paduan kapal perang ruang angkasa kecil, apa yang dapat dihitung.
Singkatnya, semua bahan dan material yang telah ditarik ke dalam tungku oleh kengerian tungku, kini telah dihancurkan menjadi benda semi cair, bercampur menjadi satu, dan sekarang disimpan di pori-pori tengah cakram penggiling besar. Dengan diameter kengerian ini, kedalamannya memiliki lubang besar berdiameter bintang, terisi lebih dari setengahnya. Jika Anda melihat ke bawah dari probe di atas lubang, Anda dapat melihat bahwa pori-pori semuanya adalah zat semi cair yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Warnanya tidak dapat lagi diringkas oleh warna yang berwarna-warni. Kulit kepala mati rasa dan aneh. Efek asli dari tungku yang membara ini adalah untuk mengembunkan obat daging dan darah yang besar, dan cairan sumber jahat adalah produknya, tetapi harus dikondensasikan dengan daging dan darah yang kuat dari kekuatan tersebut. Standar minimum bahan baku juga haruslah alam semesta di luar wilayah perbatasan. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Ye Xuan. Sebelumnya, ketika tungku peleburan digunakan untuk mengembunkan cairan sumber jahat, pecahan bahan suci-suci yang dibawa oleh rantai bahkan digunakan sebagai sampah. Secara umum, dimuntahkan, tidak dapat digunakan sama sekali. Bahan baku daging dan darah di batas utama perbatasan tidak akan berfungsi. Saat ini, ada banyak pembangkit tenaga bintang angkasa tingkat rendah, binatang buas asli, dan sejumlah besar paduan kapal perang, yang dibentuk oleh cakram penggiling misterius. Bahkan lebih, mustahil untuk memadatkan apa yang disebut sumber jahat. Namun, proses pemurnian dan pemurnian skala besar ini jelas luar biasa. Tungku dapat memadatkan cairan sumber jahat, tetapi tidak hanya mampu memadatkan cairan sumber jahat. Melalui kekuatan kondensasi horor dari tungku yang membara, siput dan cairan di pori-pori pusat cakram penggiling ini pada akhirnya akan memadatkan sesuatu. Tetapi apa itu, apa efek dari kekuatan itu, sulit untuk mengatakannya. Bahkan mengapa tungku yang membara tiba-tiba mengaktifkan dirinya sendiri, dan kondensasi yang tidak konvensional juga merupakan misteri. Booming, boom, segera, suara abnormal rantai lumpuh menghilang, dan cakram penggiling besar di tungku masih mulai berputar lagi. Kecepatannya sangat cepat dan tetap pada kecepatan konstan. Ini adalah sumber kejahatan terkondensasi yang dilihat Ye Xuan sebelum memasuki tungku. Situasinya persis sama, satu-satunya perbedaan adalah bahwa bahan baku di pori-pori tengah cakram penggilingan besar telah berbeda satu sama lain. Namun, apa yang dapat dilakukan dengan tungku metana ini, bahkan jika kadar bahan bakunya rendah dan berisik, dan produk setelah keberhasilan kondensasi akhir dapat lebih buruk. Terlepas dari apakah ini masalahnya atau tidak, singkatnya, kali ini adalah misteri tungku yang tidak direncanakan, dan sekarang, secara resmi telah dimulai. Di langit, awan perampokan hitam tebal dengan cepat menghilang. Pada akhirnya, bahkan retakan besar berdiameter puluhan ribu mil pun tertutup sepenuhnya. Sebelum penutupan, mata hijau besar seperti bintang-bintang tampaknya merasa bahwa mereka telah menyelesaikan semacam misi, benar-benar mengejutkan mata mereka, dan bersembunyi di bagian terdalam dari bidang yang tidak diketahui, tidak lagi terlihat. Sumber kejahatan benar-benar sunyi. Sebelumnya, 3 kekuatan teratas dan kelompok terkuat dari kelompok etnis mengatur armada, dan 1 cabang terbuka dan masuk. Hanya kapal perang dari alam semesta kedua dan pasukan sekutu, dan jumlah totalnya lebih dari 10 juta. 2 kubu tindak lanjut dari Terran dan armada Senlan dari Federasi Vanda juga memiliki skala 5 juta kapal perang, yang merupakan 15 juta lainnya. Budak kosmik pertama tiba di yang berikutnya, dan jumlah total kapal perang melebihi 10 juta. Ditambah dengan pasukan kecil lainnya dan konsorsium perakitan sementara, jumlah total kapal perang dan benteng serta benteng yang memasuki sumber kejahatan hampir 40 juta. Tetapi saat ini, seluruh sumber kejahatan dan kejahatan, apakah itu daerah pinggiran, zona penyangga daerah pusat, atau pedalaman inti, seluruh bidang bintang yang luas, tidak ada kapal perang, tidak ada sosok bintang yang kuat. Sebagian darinya diambil oleh Ye Xuan dengan Shen Nongding, dan beberapa dari mereka melarikan diri. Pada saat ini, mereka menyebar di kehampaan di luar sumber kejahatan, dan mereka mulai kembali ke kelompok etnis masing-masing. Masih ada bagian yang akan tetap berada di pedalaman inti sumber kejahatan selamanya. Itu telah dimasukkan ke dalam tungku, dan telah dihancurkan menjadi cairan kalajengking semi cair, yang digunakan sebagai bahan baku di tungku, membuka semacam kondensasi. Yang pertama melarikan diri dari sumber kejahatan, adalah 3 pemilik bintang dari kelompok iblis, seperti Mo Tae. Setelah mendengar peringatan Ye Xuan, mereka berbalik dan berbalik tanpa ragu-ragu,
meluncurkan teleportasi virtual, lolos dari zona penyangga domain pusat tanpa cedera, dan kemudian melewati area periferal ke sumber kejahatan. Di luar domain, pada saat itu, Tiandao Qingyan dapat muncul. Ketika ketiga nenek itu bergegas keluar dari sumber kejahatan, mereka melihat ke belakang dan melihat langit, dan mereka sangat takut sehingga mereka tidak bisa tinggal terlalu lama. Segera setelah sumber bidang bintang, ia mulai mempercepat dan bergegas menuju bidang bintang iblis. Mereka memiliki semacam firasat, sumber semua kejahatan. Ini akan menjadi masalah besar. Itu benar, saya tidak menunggu sampai ketiga orang itu kembali ke bidang bintang iblis, tepat dalam perjalanan kembali ke tempat yang terburu-buru, berita tentang apa yang terjadi setelah bidang bintang sumber kejahatan telah menyebar dengan cepat. Pesan-pesan ini dikirimkan melalui armada kelompok etnis utama yang kemudian melarikan diri dari sumber kejahatan. Setelah pelepasan pertama, mereka melewati jaringan sekunder budak-budak utama alam semesta pertama, dan mereka ditransmisikan berlapis-lapis. Pada saat itu, ia menyebar ke seluruh alam semesta pertama. Kemudian, melalui lingkungan kelompok iblis, kedua tempat itu terhubung ke alam semesta kedua dan lubang cacing kosmik tingkat alam semesta ketiga, dan pertama kali melewati masa lalu kedua alam lainnya. Untuk sementara waktu, hanya dalam setengah hari, tiga alam semesta utama meletus pada saat yang sama gempa bumi langit berbintang yang luar biasa sumber kejahatan alam semesta pertama, masalah besar. Di kedalaman bidang bintang, ada alam tersembunyi, dan kekosongan besar pemurnian dan pemurnian lahir. Inti dari pusat adalah naga raksasa seperti bintang super. Kematian dinasti yang luas dikelilingi oleh reruntuhan makhluk purba yang tak terhitung jumlahnya, setidaknya wilayah utama bintang, dan keberadaan banyak perbatasan. Selain itu, ada ribuan keturunan binatang buas kuno yang jarang bisa melihat dunia luar. Komunis utama dari tiga alam semesta utama dan pasukan berkerumun dan bergerak, dan akhirnya berkumpul menjadi armada kuda super. Lebih dari 40 juta kapal perang, benteng, dan benteng. Jajaran langit berbintang di seluruh armada begitu mewah sehingga hampir 10 penguasa-penguasa domain, ratusan penguasa semua kelompok etnis, dan ribuan taipan besar. Tetapi pada akhirnya, seluruh pasukan runtuh, hanya beberapa armada yang lolos, dan sebagian besar dari mereka benar-benar musnah di bintang kejahatan. Langit biru datang lurus, dan semua kapal perang, bintang-bintang yang kuat, dan bahkan binatang buas asli yang menjaga kekosongan pemurnian dan peleburan semuanya ditelan oleh tungku. Dan untuk meluncurkan semua ini, itu adalah mata Qian seperti bintang. Itu diperbaiki ke tingkat yang sama dan tidak dapat dihancurkan. Itu hanya tembakan dua pilar hijau, yang menewaskan dua binatang buas asli yang paling kuat. Seekor harimau iblis angin, guntur taiko, bahkan kekuatan perlawanan tidak ada di sana, dan itu langsung diledakkan oleh kolom cahaya Qingmeng. Selain itu, ada berita yang lebih menarik. Netherland dan penyihir itu dilahirkan kembali, dan telah dipastikan bahwa mereka adalah orang yang sama-sama sekali, dan rubah itu adalah tuan, dan itu juga penyanyi mempesona ketujuh, konjak kecil. Di antara 7 dewa dunia, 3 di antaranya adalah orang yang sama. Berita ini langsung membuat 3 pesawat utama dan banyak kekuatan dalam pasukan benar-benar tercengang. Semua orang semuanya bergemuruh. Jika ada banyak orang kuat pada saat itu, saya mendengar bahwa Taiko Little Konjak mengakui identitas Nether Little, dan pada saat yang sama, saya melihat Taiko Little Konjak melambaikan Wingding, obat milik Linghu Master, dan dihidupkan kembali di depan umum. Penampakan asli dari Raja Rubah, berita ini, rasa takut tidak mungkin diterima. Bahkan kengerian sumber kejahatan dan kejahatan ini, ada banyak petunjuk saat ini, kemungkinan besar, terkait dengan penyanyi. Pada hari itu, pisau-pisau itulah yang terluka parah oleh Raja Rubah ketika singa-singa dan singa-singa dari singa-singa dan singa-singa dihancurkan oleh singa-singa. Badai petir menyebabkan langit jatuh, dan kemudian tungku yang membara terbangun. Mata biru itu ditangguhkan, dan perubahan-perubahan berikutnya tidak dapat lagi dikendalikan. Tidak peduli apakah itu adalah Raja Rubah atau Nether, ada kasus-kasus di mata 3 bidang utama dan para pemimpin teratas dari kelompok-kelompok etnis. Alasan mengapa kedua identitas ini terdengar baik di dalam maupun di luar adalah karena kemampuan momok mereka. Dari sudut pandang ini terjadi di sumber akar-akar jahat yang mengerikan, dan itu disebabkan olehnya dalam semua kemungkinan. Kesimpulan ini diterima oleh sebagian besar orang pada awalnya dan dikonfirmasi. Namun, terlepas dari tiba-tiba, wabah perubahan ini secara tiba-tiba,
tiga kelompok utama dan pasukan dapat dikatakan telah banyak menderita, tetapi sebagai penyebab utama rubah, tetapi pada saat-saat terakhir, di Qian sebelum mata raksasa itu datang, mudah untuk melarikan diri. Setelah beberapa kali dilempar dan dicambuk, itu adalah masalah menghancurkan pakaian. Kuncinya adalah bahwa sebelum pergi, Raja Rubah juga menggunakan raksasa seperti bintang Senong Ding untuk berpura-pura beberapa kapal perang dan orang kuat. Jumlahnya terlalu besar. Dia dibawa pergi oleh Senong Ding, di samping jutaan binatang buas asli yang dipimpin oleh landak Taiko dan kura-kura Taiko, serta armada dan kekuatan bintang dari tiga alam semesta utama. 8 pemilik domain menyalahkan, puluhan bintang dan monster. Qian Kun memiliki lebih dari 100. Dan total lebih dari 5 juta kapal perang dan benteng dari semua kelompok etnis, bersama dengan kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya di dalam kapal perang ini. Setelah mengetahui berita itu, 3 kelompok utama teratas dan kekuatan inti tingkat tinggi dari pasukan hampir muntah darah di tempat. Meskipun berita itu kembali, 8 penguasa lama dan puluhan penguasa bintang, lebih dari 100 kian dada, dan hampir 5 juta kapal perang mega nasional semuanya secara sukarela memasuki Senong Ding berlindung di dalam. Rubah muda itu tidak dipaksa, dengan kekuatannya sendiri, jika tidak dalam lingkungan tertentu, tidak ada kemampuan pemaksaan seperti itu. Tetapi rubah dan penyihir itu terlalu ganas, dan kedua orang itu bukanlah yang terbaik. Yang terbaik adalah merampok api, pemerasan, dan sudah memiliki catatan kriminal. Terlebih lagi, kali ini, sebagai konjak Taiko, ia juga telah membunuh seorang penguasa domain kalajengking kosmik kedua di bintang kejahatan, dan 3 sekte utama dari sekte-sekte itu ditangkap beberapa kali. Jika kita mengatakan bahwa seluruh kelompok yang mencari perlindungan Senong Ding, yang dipimpin oleh 8 penguasa domain, dapat diperlakukan dengan baik di Senong Ding, diperkirakan para hantu tidak akan mempercayainya. Setelah banyak kemarahan dan bahkan meraung, kelompok-kelompok besar semuanya menghela nafas dan mulai mengumpulkan uang tebusan. Pasukan dan kelompok etnis yang tidak memiliki tokoh penting di Senong Ding bukanlah satu-satunya. Tekanannya kecil, adapun mereka yang memiliki sekte suci sekte, kekuatan perkasa, penguasa bintang, dan bahkan penguasa domain, mereka ditahan di Senong Ding. Kelompok etnis dan kekuatan semuanya seperti bibi. Begitu saya memikirkannya, saya akan dibantai oleh babi seperti babi. Anggota inti dari kelompok etnis dan kekuatan ini memiliki keinginan untuk segera membunuh mereka. Namun, melalui insiden ini, prestise penguasa rubah sekali lagi naik satu bagian besar. Sekarang telah dipastikan bahwa di antara 7 jenius yang mempesona, 3 dari mereka sendirian. Ini adalah cara yang buruk, secara langsung biarkan nama pembunuh penyanyi dan penguasa melampaui 4 pesona mempesona lainnya. Itu juga Xuan Huangzi, dewa perang yang tak terkalahkan, Sa Baofeng dan Kaisar Iblis Mo Yufeng. Tersembunyi dan melompat ke generasi muda generasi pertama dunia. Faktanya, di mata banyak kekuatan inti tingkat tinggi dari pasukan utama dan kelompok etnis, Master Bebas Rubah saat ini memang layak menyandang gelar generasi pertama dari 3 generasi muda. Meskipun sekarang pada dasarnya pasti bahwa konjak berkepala 3 dan berlengan 6 hanyalah semacam kekuatan dewa yang telah dikuasainya, dalam kondisi ini, kultivasinya hanya dapat naik 2 alam. Setelah melepaskan kondisi dewa negara rubah ini, penguasa jenius, di pedalaman inti sumber jahat, kultivasi kekuatan, tetapi hanya domain ke-13 dari domain yang dimulai. Tetapi karena ini, ia telah membuat serangkaian prestasi luar biasa dengan kekuatan semacam ini yang tidak terlalu kuat, yang membuat orang merasa lebih luar biasa. Bahkan kelompok etnis besar dan sekte-sekte yang kuat dari kekuatan-kekuatan telah dibunuh oleh banyak orang dalam situasi multi-cabang, dan mereka telah menangkap banyak dari mereka, dan ada juga pemilik domain yang merendahkan tangannya. Jika bahkan catatan seperti itu bukan nama generasi pertama dari generasi muda orang-orang yang mempesona, maka, meskipun ketiga pesawat itu besar, siapa lagi yang berani menyebut gelar ini?